Halo sahabat sehat Carolus, selamat datang di Medicast, Medical Podcast Rumah Sakit Santo Carolus. Kali ini kita akan membahas masalah kesehatan di Rumah Sakit Santo Carolus secara up to date. Saya sebagai moderator hari ini, perkenalkan saya Suster Cynthia Anggreni akan menemani kalian hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apakah itu kanker dan apakah kemoterapi itu semenakutkan itu? Baik, di waktu yang sangat luar biasa ini, kita akan mengulik secara habis dan mengetahui tentang kanker serta perawatan kemoterapi. Saat ini kita bersama Dr. Galuh Chandra Kirana, spesialis penyakit dalam bagian hematologi onkologi. Halo dokter, apa kabar hari ini dokter? Terima kasih sudah bisa hadir hari ini ya dokter. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya di acara Medical Podcast Carolus ini. Baik dokter, tanpa menunggu lama, sesuai topik yang kita bahas hari ini tuh mengenai kanker dan bagaimana perawatan kemoterapi gitu dokter. Semakin banyak kesini kan dilihat tuh banyak nilai kanker tuh kan tinggi banget ya dokter. Banyak orang yang nggak tahu nih dokter, apa sih itu kanker, mulai yang hal mendasar aja deh dokter, boleh tahu? Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana terapi atau perawatan kanker, kita harus mengenal dulu apa itu kanker. Seringkali banyak sekali mitos-mitos yang beredar terkait kanker di masyarakat saat ini. Jadi kanker itu adalah sel-sel ganas dalam tubuh, di mana sel-sel tubuh yang normal memiliki pembelahan yang tidak terkendali. Pada dasarnya sel tubuh kita dilengkapi dengan sinyal-sinyal untuk melakukan fungsi pembelahan dan pertumbuhan, namun ada juga sinyal yang membatasi pembelahan itu. Nah, pada perkembangan selama hidup bisa sekali terjadi mutasi pada sel-sel normal tersebut, sehingga sinyal-sinyal untuk penghambat pertumbuhan sel-sel menjadi terhambat, sehingga pembelahannya menjadi tidak terkendali. Sel-sel inilah yang akhirnya menjadi sel-sel kanker. Jadi dia memang diawali dengan sel-sel normal yang pada akhirnya mengalami suatu mutasi seiring dengan perkembangan hidup. Oke, berarti kanker itu bisa disebutkan dari sel-sel itu ya dokter, ada masalah gitu ya intinya ya? Betul, jadi dari sel-sel normal yang pada akhirnya terjadi mutasi seiring dengan pertumbuhan seseorang dan adanya paparan zat-zat yang bersifat karsinogenik selama hidup, sehingga pada akhirnya terjadi kerusakan sinyal sehingga sel-sel ini membelah tanpa adanya kendali. Sebenarnya sel itu bisa aja dikendalikan berarti kan dokter dengan cara apa gitu? Pada dasarnya kalau sel-sel normal tubuh ada suatu sinyal yang akan menghambat pertumbuhan selnya jika memang dirasa perkembangan dan pembelahannya sudah mencukupi. Namun pada sel-sel kanker karena adanya suatu mutasi genetik, perkembangannya akhirnya menjadi tidak terkendali. Sel-sel inilah yang nanti akan kita berikan terapi untuk mengendalikan pembelahan tersebut. Salah satunya ya tentu saja yang sudah sering kita dengar dengan kemoterapi. Meskipun ada modalitas lain juga dalam penanganan kanker ini. Oh begitu, berarti bisa dengan salah satu dengan kemoterapi itu ya salah dokter satunya, ya? Betul. Oh baik, saya tertarik banget dokter, terutama di Rumah Sakit Santo Carolus ini kan ada pelayanan kemoterapi tuh dokter. Ya, betul. Jenis apa aja yang bisa dalam kemoterapi itu, jenisnya banyak kan dokter itu? Itu kayak tahap awal yang harus dilakuin untuk kemoterapi itu gimana ya dokter? Kan banyak orang takut nih kemo gitu kan, gitu. Apalagi dengan adanya berbagai mitos di masyarakat betul, ya dokter. Dengan terapi-terapi alternatif dan lainnya. Setelah kita mengenal sel kanker, kita akan mengenal dulu apa itu kemoterapi. Nah, tadi basicnya sel-sel yang tidak terkendali pertumbuhannya kita harus mengendalikan. Prinsipnya itu untuk terapi. Mengendalikannya itu bisa dengan berbagai modalitas. Sebenarnya tidak hanya kemoterapi, tapi ada modalitas lain seperti operasi atau radiasi dan bisa juga dikombinasikan dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini adalah pemberian zat-zat obat kemo yang obat-obat tersebut memiliki efek untuk menghentikan pertumbuhan sel di salah satu fase pembelahan sel tersebut. Nah, jenis obatnya itu beda-beda dengan sasaran yang berbeda-beda pula. Apalagi zaman sekarang perkembangan obat kemoterapi sudah sangat maju, sehingga jenisnya ada banyak sekali untuk modalitasnya. Ada yang kemoterapi sistemik seperti yang kita tahu ya, kemo yang disuntikan, kemo yang seperti infus seperti itu. Ada juga sekarang kemoterapi yang diminum. Jadi karena perkembangan zaman sudah sangat maju, kita
kita bisa mengetahui secara spesifik genetik apa yang bermutasi. Kita bisa secara spesifik mengetahui sel apa yang terlibat yang mempengaruhi pertumbuhan sel kanker itu. Nah, inilah yang menjadi dasar perkembangan obat-obat kemoterapi terbaru. Jadi tidak hanya kemoterapi yang diminum saja, yang disuntikan saja saat ini, tapi juga ada jenis kemoterapi yang diminum yang kita sebut dengan targeted terapi. Ada juga sekarang pemberian imunoterapi karena memang perkembangan kanker ini juga tidak lepas dari imun seseorang gitu. Jadi ada pengaruh dari sistem imun tubuh seseorang yang juga berperan dalam perkembangan sel kanker. Inilah yang akhirnya menjadi dasar untuk perkembangan obat jenis imunoterapi. Beberapa jenis kanker juga bisa dipengaruhi obat hormonal seperti kanker payudara itu, sehingga kita bisa memberikan terapi juga berupa obat hormonal. Dan juga tadi sudah saya sebutkan ada juga radioterapi dan juga operasi. Nah, semuanya ada indikasi tertentu. Jadi tidak bisa sama rata diberikan. Ada bagian-bagiannya sesuai jenis kanker, sesuai dengan stadiumnya, sesuai dengan protokol yang berlaku. Jadi kita memberikan kemoterapi, pemilihan regimen itu banyak yang menjadi pertimbangannya seperti itu. Oke dokter, berarti dalam pemberian kemoterapi itu kan pasti banyak tuh obat yang dikasih-kasih itu. Pasti tentunya ada efek dong dokter dalam setiap obat yang dikasih itu. Gimana dok cara ngatasin efek-efek itu? Pasti pada takut, apalagi banyak yang bilang kemo tuh bikin rambutnya rontok, ada mual gitu. Apalagi tadi yang dokter sebutin banyak banget obat yang bisa dikasih gitu kan, pasti ada efek-efeknya gitu kan. Jadi memang jujur kalau kemoterapi sendiri tidak menyeramkan seperti yang orang-orang bayangkan, namun juga bukan obat yang ringan. Kemoterapi sifatnya adalah menyerang sel-sel yang cepat membelah. Tujuannya adalah sebenarnya sasaran utama sel kanker. Namun pada badan kita sendiri ada juga sel-sel normal yang pembelahannya sangat cepat, yang akhirnya terkena imbas juga akibat kemoterapi. Misalkan sel-sel rambut atau sel-sel reproduksi, sehingga itu juga harus dipertimbangkan pada saat sebelum kita memberikan kemoterapi. Nah, untuk meminimalisir efek toksik dari kemoterapi, kita juga memiliki persyaratan sebelum melakukan kemoterapi. Jadi pada saat pasien datang mengetahui diagnostiknya, mengetahui hasil biopsinya apa, kita nggak langsung begitu saja memberikan kemoterapi. Kita juga pertama kita lihat stadium berapa. Jika pasien dengan tumor-tumor padat, kita wajib staging. Staging itu adalah modalitas untuk mengetahui stadium pasien. Paling baik menggunakan PET scan atau bisa juga dengan menggunakan CT scan. Itu yang paling baik modalitasnya. Yang kedua, setelah itu kita lihat performance status pasien secara klinis, usianya berapa, terus dilihat apakah hemodinamiknya stabil, adakah komorbiditas. Kita juga melakukan pengecekan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui fungsi tubuhnya, apakah ada infeksi, apakah fungsi ginjal bagus, apakah fungsi livernya bagus, karena memang ada beberapa obat kemo yang memiliki efek samping yang spesifik ke ginjal atau ke liver gitu. Jadi memiliki efek nefrotoksisitas atau hepatotoksisitas. Dalam sebelum kita memberikan obat kemo, kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi kita pastikan hal-hal tersebut aman untuk diberikan untuk pasien gitu. Jadi memang disesuaikan juga dengan kondisi pasiennya gitu. Seperti itu. Terima kasih Dokter Galuh untuk penjelasannya mengenai apa itu kanker dan bagaimana perawatan kemoterapi yang mungkin banyak orang bilang takut banget nih untuk kemo-kemo gitu setelah udah didiagnosa kanker. Apa sih dokter boleh kasih pesan ke pasien-pasien yang udah terdiagnosa kanker, padahal sarannya untuk bisa dilakukan kemoterapi? Apa boleh kasih saran dokter untuk bisa datang ke Rumah Sakit Santo Carolus karena kami punya pelayanan itu gitu dokter? Ya baik, jadi memang saat ini Rumah Sakit Santo Carolus sudah lama beroperasi untuk pemberian kemoterapi dengan banyak sekali jenis obat yang bisa diberikan sini, juga obat-obat terbaru. Nah, yang penting sekarang pesan-pesannya bagi orang-orang yang belum terkena kanker
kanker, jangan lupa screening ya. Sekarang kita galakan screening karena semakin awal terdiagnosis kanker, semakin awal stadiumnya akan lebih mudah mengobatinya. Dan jangan pesimis kanker tidak bisa sembuh dan lain-lain, tidak. Obat-obat sekarang sudah canggih, senjata kita sudah banyak gitu. Jadi memang target penyembuhan, target kuratif kanker semakin tinggi untuk saat ini. Dan semakin awal stadium terdiagnosis, maka akan semakin baik respon terhadap terapinya. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah terdiagnosis kanker, lakukanlah terapi sesuai protokol yang berlaku. Kita juga memberikan kemoterapi sangat berhati-hati sesuai dengan protokol internasional yang berlaku. Dan kemudian yang terpenting adalah adanya dukungan keluarga selama menjalani kemoterapi. Kemoterapi saya akui bukan terapi yang ringan, tapi bukan juga terapi yang menyeramkan seperti itu. Resiko efek samping pasti akan kita bantu atasi selama pemberian proses kemoterapi. Namun dari pasien harus tetap optimis dan semangat dalam menjalani proses kemoterapi. Yang terpenting adalah menjaga nutrisi selama dilakukannya proses kemoterapi dan selalu didampingi keluarga pada saat pasien menjalani keseluruhan terapi untuk mengobati kankernya. Gitu. Dokter, boleh tahu dong, dokter praktek di Rumah Sakit Santo Carolus ini kapan aja sih dokter? Boleh dikasih tahu nih dokter. Oke. Untuk saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Carolus untuk hari kerja hampir setiap hari kecuali hari Rabu dan Jumat, rata-rata jam 16.30 hingga jam 19. Dan juga di hari Sabtu tenang saja, saya juga ada di weekend mulai jam 10 sampai jam 1 siang. Oke. Terima kasih Dokter Galuh sudah bisa menyempatkan di podcast kali ini ya dokter untuk sharing dan pengalamannya. Semoga kita semua bisa peduli terhadap kesehatan dan tidak takut untuk memulai langkah kecil, periksa dan jaga diri. Untuk sahabat sehat Carolus yang mendengarkan, jangan lupa share episode kali ini ke orang-orang terdekat sahabat sehat Carolus. Jangan lupa follow sosial media Rumah Sakit Santo Carolus. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.